Oke semuanya, halo, welcome back to William Tanto YouTube channel dan kali ini saya akan menjadi bearish messenger lagi. Kayaknya bakal tiap tahun kali ya, atau mungkin saya berpikir gini karena mungkin tahun lalu saya pernah melakukan hal yang sama. Tapi menurut saya memang ini event market yang tiap tahun akan dibahas oleh siapapun. Bisa dari saya kayak dari orang lain kayak dan kita nggak perlu sebut-sebutan nama. Intinya menurut saya akan banyak yang bahas ini dan di media pun mungkin akan segera menyusul. Misalnya, alasannya karena ini video saya buatkan di tanggal 2 Mei, sorry, 2 Mei 2022 ya. Karena ini kita udah masuk bulan Mei yang mana kenal juga dengan event Sell in May and Go Away katanya kan. Nah, jadi di sini saya bukan untuk membantah klise tersebut karena tiap tahun pasti ada dan kita lebih kepada coba melihat data-data mungkinkah hal tersebut akan terjadi dan jika iya atau jika tidak, apa yang bisa kita siapkan strateginya. Karena kita masuk bulan baru dan saat ini market sedang libur. By the way, karena sudah masuk lebaran, saya ucapkan, selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin jika khususnya dari saya dan dari WH Project pernah melakukan sesuatu yang mungkin membuat Anda merasa itu adalah sebuah kesalahan dan kurang menyenangkan gitu ya. Dan memang saat ini walaupun libur panjang saya tidak berlibur, jadi kita bikin vlog aja untuk membantu teman-teman juga yang kali aja lagi nyari-nyari info nih buat tanggal 9 nanti market buka gue mesti gimana. Ya lagi pula kan memang saat ini liburan panjang untuk Anda yang mau mudik kan, kalau kami yang nggak rayain lebaran ikutan liburan kan cuma bikin macet doang, pikir saya begitu. Jadi, ya saya pikir ini saya di rumah aja dan bikin vlog aja dan kita akan membahas kira-kira ada yang penting atau enggak dari market kita. So, biar nggak terlalu berlama-lama lagi karena saya kira nggak ada perlunya saya bahas tentang sell in May, Anda akan temukan itu di manapun ya, di vlogger lain kayak di website, kayak di media lain juga pasti udah akan bahas nanti pada waktunya. Yang intinya sebenarnya cuma menjelaskan market itu akan turun di bulan Mei lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau untuk membantu itu saya coba lihat dulu di chart-nya IHSG ya, di setiap bulan Mei, apakah memang ada sesuatu yang menunjukkan kebenaran bahwa bulan Mei itu sering turun atau tidak? Dan kalau misalnya tahun ini harus ada, kira-kira sentimennya apa? Gitu. Kita coba aja langsung IHSG di bulanannya. Oke, seperti yang kita lihat di sini, IHSG kita ciamik banget, ini chart sudah monthly ngomong-ngomong. Jadi, sampai dengan bulan April hari ini, lebih tepatnya hari ini kan tanggal 2 Mei, sorry, 2 Mei 2022 saya bikin video ini, ya IHSG sih masih oke walaupun candlestick-nya sih sudah shooting star ya. Cuman TradingView nggak nampilin volume ya sayangnya. Jadi, ya kita coba bisa lihat bahwa kalau sesuai dengan garis ajaib yang saya bikin di Outlook ini nggak pernah kita ubah, daily-nya IHSG masih cocok. Ya walaupun sempat di tanggal 27 Aprilnya agak tembus sebentar, tapi beruntungnya di 28 Aprilnya ending-nya bagus. Sebenarnya sih menurut saya udah kebaca sih, karena sekedar ngejagain chart bulanan doang alasannya, tapi untuk penjelasan teknisnya nggak perlu di sini. Kita langsung aja kembali ke IHSG bulanannya, karena saya mau lihat beneran nggak di bulan Mei itu selalu jatuh, gitu. Jadi sell in May and go away itu bisa kita lihat dari pembuktiannya di minimal chart IHSG-nya selama 1 bulan Mei itu. Ya tentu saja chart IHSG tidak mewakili saham yang akan Anda beli ya. Karena IHSG boleh naik, boleh turun dan saham Anda bisa sejalan sama IHSG, bisa juga terbalik gitu ya. Jadi saat IHSG ini lagi naik, bisa aja ada yang pegang sahamnya lagi turun gitu. Ini November, lalu ini di Januari, oh Juni, sorry, Juni 2021 dan di bulan Mei-nya 2021, oke sih kita ketemu bulan Mei pertama di mana IHSG beneran turun, tapi itu pun nggak dalam ya, cuma sekitar 0,80% dan sisanya Juni turun dikit 0,64 habis itu naik terus. Jadi kalau go away-nya dipakai sih rugi bandar sih. Lalu ya kita coba lihat lagi, di tahun sebelumnya di bulan September malah IHSG baru turun. Di tahun 2020 paling dalam bulan Maret, tapi kalau kita mau kecualikan karena ada event sentimen pandemi, ya kita lihat aja ke bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi kita coba pelajari dalam kondisi market netral yang boleh dibilang sentimennya murni dari ekonomi itu aja. Karena itu yang akan membantu mengingat di tahun 2021 ini kita akan ngalamin yang namanya recovery gitu kan, dan lalu inflasi akan tinggi. Nah inflasi tinggi juga bagus ya, karena
Inflasi itu bisa disebabkan oleh 2 kemungkinan ya, harga barang naik atau daya beli masyarakat yang naik. Kalau daya beli masyarakat yang naik, berarti ekonomi sebenarnya pulih gitu kan. Tapi kalau karena harga barang yang cepat naik, itu akan jadi indikasi yang sebenarnya kurang bagus gitu ya. Karena mungkin aja daya belinya rendah, tapi mau nggak mau karena harga bahan bakunya atau bahan pokoknya naik, kelihatannya jadi inflasi. Ini kayak perhitungan value dengan volume aja sih kalau yang ngerti. By the way, kita udah ketemu lagi di bulan Mei 2019, memang IHSG-nya sempat turun 3,81%. Itu pun baru cuma ngomong soal open sama close-nya doang loh. Kalau lihat hitung ekor-ekornya lagi kayaknya lebih ya. Nah, kita coba lagi di bulan Mei berikutnya ada lagi nggak. Saya jadi kurang lebih mau coba cari yang cukup mendukung aja dalam kondisi netral. Ya di 2018 juga ada, dan di 2017-nya ternyata nggak ada, ya menguat tipis doang sih. Dan untuk mempercepat kita coba aja di Stochbit Seasonality Calendar. Mungkin bentar lagi Anda akan bilang, "Kenapa nggak dari tadi, Pak?" Cuman memang kebiasaan saya sih, saya mau coba lihat dulu apakah secara manual lebih gampang atau enggak gitu. By the way sih saya pakai Stockbit untuk 10 tahun dan kita show aja. Kalau misalnya Anda punya sumber lain yang ada seasonality kalender gini juga, nggak apa-apa ya, yang penting datanya sama ya. Saya pakai Stockbit ya karena kebetulan sering pakai aja, gitu. Jadi bukan endorse-an. Oke, kita coba lihat dalam 10 tahun terakhir di bulan Mei, ternyata probability turunnya nggak parah ya. Dari 2019-nya sama tadi 3,8%, 2018 turun sedikit, di 2017 dan ke bawahnya malah cenderung lebih bagus naik. Makanya saya selalu bilang IHSG itu jauh lebih serem di bulan September. Coba lihat di September kan, lebih serem dalam 10 tahun terakhir ya. Kalau Anda mau mengecualikan 2020 karena sentimen pandemi nggak masalah buat saya, tapi selain 2020 itu memang cenderung lebih dalam sih di bulan September, sama di bulan November. Jadi ya yang kali ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap tahunnya sell-in May and go away itu berhubungan dengan IHSG antara naik tipis atau malah turun, gitu ya. Tapi dibilang sampai harus go away saya kira enggak. Anda mau go away mungkin masih bisa di bulan Juni, Julinya, gitu. Dan untuk sentimennya sebenarnya udah kejawab tadi ya. Pertama, inflasi tinggi. Biasanya kalau di inflasi itu dianggapnya, terlalu banyak uang beredar. Sedangkan kalau dari sudut pandang saya, entah sesuai dengan teori atau enggak, kalau inflasi itu didasari oleh daya beli masyarakat yang naik, kan nanti akan ada datanya tuh. Sebenarnya itu inflasi yang saya bilang bagus, karena ekonomi benar pulih, tapi nanti harus melihat lagi datanya. By the way, tapi intinya adalah, data inflasi ini mungkin akan disambut sebagai sentimen yang negatif. Lalu, yang dari awal kita ada bahas soal Fed rate. Kalau sampai Fed rate jadi naik, memang itu menekan IHSG juga, dan kita coba kembali lagi ke chart IHSG untuk membantu menjawab, yang tadi saya jelaskan itu, bahwa IHSG memang cenderung turun. Sebenarnya waktu 2018 juga pernah tuh Fed rate. Ya, jadi sekitaran di sinilah ya, Fed rate itu ada naik dari IHSG turun sekitar 4 bulan. Waktu itu banyak sekali teori bahwa IHSG akan crash karena sudah 10 tahun dari sejak market 2008. Ya, waktu itu kalau Anda sudah lama di market, Anda pasti tahu sih ya kalau teori itu berhasil dipatahkan, dan saya salah satunya. Kalau Anda punya buku saya Mindful Trader, Anda akan lihat artikel itu saya pajang. Soalnya kalau menurut reporternya sih saya doang yang berhasil buktiin. Nah, intinya waktu itu dikhawatirkan karena ini akan patah gitu teori pergerakan market 10 tahun. Itu karena waktu itu udah 2018 dan udah di ambang-ambang mau jatuh gitulah kurang lebih. Ya, saya coba cari. Ah, ini dia. Jadi ya kurang lebih kalau itu mau dianggapnya udah mau jatuh dan berhasil dibuktikan gitu ya. Ternyata enggak. Jadi intinya sih kurang lebih karena faktor Fed rate juga ya, dan itu emang bikin turun tapi nggak terlalu parah sih. Dan waktu 2015 juga pernah ada kejadian yang sama. Kalau kita masih pakai chart monthly kurang lebih sekitaran 4 bulan. Anda bisa mungkin bertanya, "Lo tahu dari mana, Pak?" Yang di bagian yang merah doang. Karena saya kan di market udah 9 tahun, saya ingat gitu event-nya. Jadi Anda bisa cari tahu lagi kalau memang mau, karena saya kalau buka-buka artikel kan kepanjangan videonya. Nah, lalu faktor teknikalnya, kalau misalnya IHSG harus turun, menurut saya alasannya cuma satu sih kalau dari sisi teknikal, yang paling netral aja lah. Ya kita nggak bicara sentimen-sentimen, karena sentimen apalagi berhubungan dengan regulasi, itu kan bisa abu-abu semua kan. Bisa jadi, bisa nggak jadi.
Kalau misalnya nggak jadi, maka semua yang saya bahas tadi nggak ada gunanya. Itu kita bisa bicara dari teknikal aja, dari pergerakan harga mungkin akan lebih netral. Untuk itu perhatikan kembali dari garis ajaib yang saya bikin yang warna kuning ini. Kalau Anda sering ngikutin di whproject.com/outlook, Anda akan tahu bahwa memang garis ini masih bertahan banget ya. Dan sebagian dari kita percaya bahwa salah satu yang menolong IHSG masih naik adalah adanya net buy asing hampir setiap hari. Yaitu selama terjadi saham-saham indeks mover, IHSG-nya naik mulu. Ya makanya saya di sini disclaimer duluan bahwa walaupun di vlog ini saya kesannya kayak mau ngasih tahu IHSG ada potensi turun, saya sendiri berharap saya salah. Supaya kita cuan terus gitu ya. Tapi kalau misalnya benar, at the very least lu tahulah udah mesti exit-nya kira-kira kenapa, gitu ya. Daripada nanti IHSG-nya tahu-tahu turun, sahamnya turun, Anda baru sibuk cari alasan cut loss-nya telat. Minimal Anda udah tahu kalau harus exit tuh alasannya apa, dan ketika kondisi market sudah mengarah ke konfirmasi dari apa yang disampaikan, Anda bisa exit duluan, gitu. Ya, jadi bukan memastikan ke Anda bahwa, "Oh, IHSG pasti turun bulan Mei." Bisa aja saya salah, dan saya sih berharapnya salah. Nah, kalau dari sisi teknikal menurut saya mungkin untuk salah adalah IHSG yang udah nggak bisa balik ke 7.000. Ya, yang membuat saya meyakini IHSG mungkin turun di bulan Mei karena faktor teknikal adalah, IHSG yang tidak mampu kembali ke level 7.300 dan terakhir kali cuma tercapai di 11 April dan 12 April itu karena waktu itu bersamaan ada IPO-nya Gotoh ya, katanya karena market cap-nya gede, gitu ya. Market cap yang besar dianggap mampu membantu mengangkat IHSG. Saya sih percaya-percaya aja walaupun market cap doang nggak bisa jadi acuan karena masih ada pembobotan lain-lain. Makanya saya pernah state juga entah di Telegram atau di website saya lupa bahwa Gotoh masih kalah lah sama Beadu sama Astra walaupun mungkin dari sisi market cap sama gedenya atau mungkin lebih gede saya nggak ikutin. Tapi intinya kalau Anda bilang market cap besar di Gotoh akan 100% mengaruhi HSG, saya nggak terlalu percaya sih. Dan kita udah buktiin sama-sama. Yang jelas sejak 12 April ya HSG udah nggak balik ke 7.300. Ini bisa Anda lihat di sini tanggal 13 April cuma 7.266, di kapan nih, 19 April bahkan cuma 7.297 dan sejak itu makin rendah ya. Kalau menurut saya dari sini memang udah cukup menggambarkan bahwa IHSG sudah bikin resisten di 7.300. Tambahannya saya cuma ngeliat dari MACD histogram yang makin lama makin turun, ya. Itu mirip kejadiannya sama di sini, di bulan Maret 2022 ini, bahwa kalau MACD emang udah turun histogramnya, dan dari garisnya udah dead cross, memang IHSG akan turun, tapi akan patah trend atau enggaknya itu yang tanda tanya, urusan belakangan. At least kan kita tahu turun gitu kan. Nah, tinggal sisanya saya akan kombinasikan kalau saya strateginya, saya kan udah punya garis ajaib nih. Saya akan lihat bahwa apakah IHSG masih bertahan di atas tren lainnya atau enggak. Kalau masih bertahan, MACD turun pun saya bodo amat gitu kan. Dan pada saat itu mungkin saya akan menemukan banyak saham-saham yang potensinya jadi buy on weakness karena dari IHSG sendiri bertahan. Dalam hal ini berarti saya bicarakan saham-saham yang index mover gitu ya. Yang kayak BCA lah, atau yang tadi saya sebut Astra, Telkom mungkin, atau BBNI yang lagi leading banget di market, gitu ya. Tapi memang kalau saya lihat, walaupun saham-saham bank mulai pada naik, mimpin gitu ya, IHSG menguatnya memang masih penguatan yang terbilang lemah gitu. Makanya karena nggak berhasil balik ke 7.300, mungkin dari sisi statistik atau perhitungan rumus-rumus indikator ini terlihat akan berpotensi menurun atau seperti jenuh beli. Dan itu bisa dimengerti karena memang ada resisten yang terbentuk secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya rumusnya menghitung closing price gitu ya dari HSG atau dari saham. Kalau ada harga yang nggak bisa berubah, level yang ketahan terus di atas jadi resisten, biasanya memang indikatornya akan melihat itu sebagai kondisi jenuh beli. Jadi nggak usah heran. Ya, satu-satunya yang bisa Anda pakai buat bantah saya adalah net buy asing mungkin saat ini. Ya, saya sih setuju-setuju aja karena kita melihat faktanya net buy asing melalui HSG, tapi ya HSG tidak selalu 100% digerakkan oleh asing dan kadang-kadang ada kondisi di mana net buy asing market tetap turun. Jadi Anda harus perhatiin bahwa, satu metode nggak bisa selamanya works terus ya. Jadi ada waktunya Anda juga harus tahu. Apalagi, tahu harus exit maksud saya, apalagi kita kan cuma mengikuti gitu ya. Kalau yang diikutin aja misalnya ternyata bisa salah, maka kita sebagai pengikutnya kemungkinan akan ikutan salah juga. Jadi ini cuma early warning aja kalau sampai benar harus turun, kira-kira di berapa? Kalau saya sih mengacu ya kalau pakai garis ajaib saya cuma tunggu IHSG kalau turun di bawah 7.200 saya udah cukup. Karena sebelumnya kan 7.162 nih kalau yang saya sering tulis di Outlook.
Nah, kenapa saya naikin jadi 7.200? Karena garisnya kan makin naik. Jadi asumsi saya kalau 7.200 aja udah turun, orang akan mulai melihat-lihat ini sebagai kondisi patah, tren panic sell akan lebih cepat terjadi. Kalau memang itu terjadi, saya sudah exit duluan, biasanya sekitar 7.200. Ini kalau saya pegang saham-saham penggerak indeks. Ya, tapi kalau misalnya saya pegang saham yang lain, boleh aja cuek. Karena memang ada kabar baik dari sentimen ini, bahwa jika market menurun, Anda yang suka trading cepat di saham-saham second liner sama third liner justru lagi datang kesempatannya. Karena kemungkinan juga IHSG cuma berakhir jadi sideways kalau menurut saya. Antara 7.150-an sampai dengan 7.300 di mana resistennya cukup kuat itu. Jadi antara all time high atau support yang kurang lebih di 150-an untuk level IHSG. Kalau hal ini benar terjadi, kita akan lihat market yang sideways cuma kurang lebih 1-3 bulan mungkin perkiraan saya karena ada Fed rate juga. Dan Anda bisa milih, kalau inflasi mau kumpulin saham consumer goods bisa, mau cari saham konsolidasi di bulan Mei karena selling Mei bisa juga, atau Anda mau cari yang ada story-story khusus juga bisa. Kenapa? Karena laporan keuangan di kuartal 2 dan kuartal 3 umumnya bagus, cuman harga saham nggak selalu sejalan gitu ya. Jadi kurang lebih itu aja yang saya sampaikan. Ya, kembali menyatakan bahwa harapan saya sih salah, karena kalau kita bisa cuan terus kenapa harus dibiarin turun gitu kan. Harapan saya sih salah, marketnya naik terus dan terutama saham-saham yang kita pegang masing-masing juga naik terus. Jadi kalau misalnya ternyata dugaan ini benar, dari IHSG harus turun, Anda kurang lebih tahu nih mau exit-nya di mana dan kondisi apa yang mana Anda harus siap untuk exit duluan sebelum Anda panik dan sibuk apa namanya nyari alasan belakangan lalu cut loss-nya malah keburu makin dalam. Ini saya mengantisipasi karena saya dulu juga pernah kondisi kayak gitu. Pas marketnya turun, saya mencari tahu dulu marketnya turun kenapa cut loss-nya belum. Akhirnya pas saya harus cut loss-nya udah keburu dalam. Nah, makanya saya selalu walaupun di saat kayak lagi begini lagi libur, saya tuh menyiapkan strategi dulu. Supaya begitu liburan selesai saya udah cuek aja gitu. Udah lebih tenang dalam hadapi market dan kalau memang turunnya turun, naik ya naik. Yang mana pun ada chance-nya bisa diambil. Gitu, oke kira-kira itu aja vlog saya di mana kali ini saya jadi beres messenger lagi dan selama ini memang lebih banyak jadi beres messenger, tapi setidaknya saya berharap itu bisa membantu Anda untuk menyiapkan exit strategi. Exit strategi itu lebih susah daripada entry-nya, karena kalau beli saham karena kelihatan naik lebih gampang, tapi ketika kita melihat itu akan turun, saham ya kita berharap bahwa anggapan itu salah dan harga saham masih naik supaya kita masih profit. Banyak yang mengalami hal seperti ini, makanya saya yang membantu jadi beres messenger. So, oke itu aja semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda. Selamat berlibur dan kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. See you again.